Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konseling analisis transaksional. Konseling analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan karya besar Eric Bernard tahun 1961. Analisis transaksional (AT) adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan transaksional, maksudnya itu hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal di analisis yaitu meliputkan bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka tersebut. Pandangan konseling analisis transaksional terhadap manusia. Yang pertama, pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan untuk memperoleh sentuhan atau stroke. Yang kedua, kehidupan manusia bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditentukan atau anti-deterministik. Yang ketiga, manusia mampu memahami keputusan-keputusannya pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang pernah diambil. Yang keempat, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan dalam tingkat kesadaran tertentu individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang kelima, hakikat manusia selalu ditempatkan dalam interaksi sebagai dasar pertumbuhan diri. Yang keenam, manusia dapat ditingkatkan atau dikembangkan dan diubah secara langsung melalui proses yang aman, menghasilkan dan bahkan menyenangkan. Baik, selanjutnya struktur kepribadian. Manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebut dengan ego statis, yaitu unsur-unsur kepribadian yang terstruktur dan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Status ego seorang itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ego orang dewasa atau orang tua, status ego orang dewasa, dan status ego anak-anak. Status ego orang tua itu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua, berisi perintah, harus mestinya demikian. Kedua, status ego dewasa yaitu bagian dari kepribadian yang objektif, stabil, tidak emosional, rasional, logis, tidak menghakimi, bekerja dengan fakta dan kenyataan-kenyataan. Selalu berusaha untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan yang terbaik dalam pemecahan berbagai masalah. Status ego anak yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, tidak stabil, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu, dan lain sebagainya, cenderung penasaran. Sikap dasar manusia. Posisi pertama, I'm not okay, you are okay. Posisi ini menunjukkan bahwa pada diri seseorang merasakan bahwa ia lebih rendah dari orang lain. Posisi kedua, I'm not okay, you are not okay, yaitu sikap dasar yang memandang jelek baik atas dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Posisi ketiga, I'm okay, you are not okay, yaitu sikap yang memandang jelek terhadap orang lain. Posisi keempat, I'm okay, you are okay. Posisi ini adalah posisi hidup yang baik atau kepribadian yang sehat dan menunjukkan adanya suatu keseimbangan pada diri seseorang. Tujuan konseling. Yang pertama, konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi ego yang berlebihan. Konselor membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok, mencakup memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditembus di antara status egonya. Yang ketiga, konselor berusaha membantu klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya. Yang keempat, konselor membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi hidup yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru yang lebih produktif. Teknik konseling, yaitu yang pertama analisis struktur. Analisis struktur maksudnya adalah analisis terhadap status ego yang menjadi dasar struktur kepribadian klien yang terlihat dari respon atau stimulus klien dengan orang lain. Yang kedua, analisis transaksional. Konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui ego state yang mana yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketiga, analisis mainan. Analisis mainan adalah analisis hubungan transaksi yang terselubung antara klien dengan konselor atau dengan lingkungannya. Konselor menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh klien untuk mendapatkan sentuhan
Setelah itu dilihat apakah klien mampu menanggung resiko atau malah bergerak ke arah resiko yang tingkatnya lebih rendah. Yang keempat, analisis skrip. Analisis skrip ini merupakan usaha konselor untuk mengenal proses terbentuknya skrip yang dimiliki klien. Analisis skrip ini hendaknya sampai menyelidiki transaksi seseorang sejak dalam asuhan orang tua. Pada masa ini terjadi transaksi antara orang tua dengan anak-anaknya, dan pada akhirnya terbentuk suatu tujuan hidup dan rencana hidup, atau skrip atau naskah. Baik, selanjutnya ada kelebihan konseling AT. Yang pertama, punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia. Yang kedua, penekanan waktu di sini dan sekarang. Lalu yang ketiga, mudah diobservasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Lalu kelemahan konseling AT, yang pertama, kurang efisien terhadap kontrak treatment karena banyak klien yang beranggapan jelek terhadap dirinya dan tidak realistis, sehingga sulit tercapai kontrak karena klien tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang ia inginkan. Lalu yang kedua, subjektif dalam menafsirkan status ego.